Tiga, oke. Baik Pak, kami dari Universitas Nias, kami ada tugas untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana sistem kepemimpinan Bapak dalam Kecamatan Yunus Koli Barat ini. Apakah Bapak bisa meluangkan waktunya sedikit untuk kami? Bisa. Kita mulai ya Pak wawancaranya. Ya. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi camat? Ya. Motivasi untuk menjadi camat ini sebenarnya saya tidak ada motivasi untuk menjadi camat, karena kita tidak dipilih langsung oleh masyarakat, namun kita dipilih oleh kepala daerah langsung dalam hal ini oleh Kota Yunus sebagai perpanjangan tangan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas di wilayah. Apa visi dan misi Bapak di kecamatan? Ya, seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa selain kami tidak ada motivasi menjadi camat, namun visi misi itu juga tidak ada. Visi misi tersendiri camat itu tidak ada. Namun visi misi yang dijalankan camat itu melanjutkan visi misi dari kepala daerah terpilih. Dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota Gunung Solo. Karena dia tadi sebagai perpanjangan tangan pimpinan daerah di wilayah di kecamatan. Makanya camat itu cuma melanjutkan visi misi dari kepala daerah. Nah, itu aja. Sebenarnya bagaimana cara Bapak untuk membuat keputusan penting untuk dibaca? Keputusan menjadi membuat satu keputusan dalam menghasilkan suatu keputusan baik, kita harus melibatkan seluruh stakeholder. Khususnya apabila keputusan itu hanya khusus di kantor camat, ya, semua dilibatkan, mulai dari sekjen, kepala seksi, kasubag, dan seluruh pegawai kantor camat dan tenaga pendukung, sehingga pada saat itu nanti camat bisa menyimpulkan mana keputusan yang terbaik untuk semua, bukan keputusan untuk kepentingan pribadi. Tapi apabila ini terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar kecamatan, ya, maka camat mengundangkan semua stakeholder, itu PJKS, instansi terkait, para tokoh, dan seluruh pegawai kantor camat, hingga menghasilkan keputusan yang efisien dan efektif. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai camat dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya. Tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai camat ini adalah bagaimana kita menghadapi masyarakat. Karena yang kita hadapi ini di kecamatan bukan benda mati, tapi makhluk hidup. Itu masyarakat, di mana masyarakat ini berbeda-beda karakteristik masing-masing. Jadi ini bagaimana kita menghadapi mereka, ya, bagaimana kita memporakan setiap masyarakat sehingga kita bisa mendekati mereka melalui pendekatan persuasif, sehingga mereka juga bisa dekat dengan kita. Jadi kita turun ke lapangan, ke desa-desa, sehingga masyarakat itu tidak terasa jauh, tapi merasa dekat dengan kita di kecamatan. Baik, di sini kami ada pertanyaan Bapak. Bagaimana cara Bapak mendeskripsikan diri Bapak menjadi seorang pemimpin camat? Kalau untuk mendeskripsikan diri sebagai bagaimana gaya untuk kepemimpinan, saya tidak bisa menilai diri sendiri. Namun itu biarkan orang lain yang menilai, terutama Bapak Ibu pegawai di kantor camat, bagaimana kepemimpinan saya sebagai camat. Karena sebagai camat, saya jujur saya tidak bisa menilai diri sendiri bagaimana kepemimpinan. Tentu kalau saya menilai pasti yang baik-baik saja, sehingga saya tidak tahu kelemahan dan kekurangan saya. Tapi wajib kita catat ini, garis merah ini, bahwa manusia ini di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi dengan belajar dan terus belajar, maka kita akan menjadi sempurna. Jadi kemudian satu moto saya dalam kepemimpinan ini yaitu kritik hadapku untuk kemajuan. Jadi saya tidak menghalangi untuk dikritik, untuk diberikan masukan. Saya akan dikritik. Nah, untuk kemajuan lebih bagus kita dikritik daripada dari belakang yang harus tertutup tetap. Jadi untuk kemajuan. Nah itu dia. Baik Pak, langsung saja, bagaimana Bapak melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan? Ya. Dalam mengambil keputusan ini seperti yang dari awal tadi saya katakan bahwa saya akan melibatkan kepala desa.
kepala desa dan seluruh Bapak Ibu pegawai di kantor camat. Sehingga keputusan ini bukan keputusan sepihak, tapi keputusan bersama. Sehingga ini bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, semua kepentingan di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi yang efektif dengan warga? Ya, menjaga komunikasi ini, saya turun ke lapangan, kami ke lapangan, ke desa-desa. Sehingga seperti saya katakan tadi juga bahwa jarak antara desa dengan kecamatan tidak jauh. Sehingga mereka selalu merasa dekat dengan kita turun ke lapangan, mendekatkan diri ke lapangan, menanyakan apa aja kebutuhan-kebutuhan di masyarakat itu, sehingga kita bisa memberikan usul ke pemerintah desa nanti dalam hal penyusunan APBDes, LKPDes dan APBDes di masing-masing desa sebagai bahan ke desa. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja program pembangunan yang telah Bapak inisiasi? Ya. Program pembangunan yang ada di kecamatan ini, jujur, kecamatan dulu tidak ada program pembangunan karena anggaran untuk kecamatan untuk pembangunan tidak ada. Namun kecamatan bisa mengintervensi apabila ada usul-usul masyarakat melalui dana desa. Jadi bisa diusulkan melalui pemerintah desa pada saat musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan penyusunan APBDes di masing-masing desa. Di situ peran serta kecamatan, sehingga usul-usul pembangunan ini bisa diusulkan melalui dana desa. Dan apabila ada pembangunan yang tidak tertampung dan tidak bisa tertampung di dana desa, bisa diusulkan melalui musrembang di tingkat kecamatan. Ini usulnya dulu dari musrembang tingkat desa, diusulkan di musrembang tingkat kecamatan, lalu di tingkat kota. Sehingga nanti yang mengintervensi ini dari pemerintah kota, dari APBD. Apabila dari APBD kurang, juga pemerintah kota bisa mengusulkan dari APBD pusat, provinsi atau pusat. Nah gitu deh. Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat kecamatan agar lebih mandiri dan berdaya saing? Ya. Memberdayakan masyarakat ini kan beda-beda. Ya, tergantung karakteristik masing-masing masyarakat. Ya, karena karakteristik masyarakat ini kan beda-beda setiap desa. Jadi kita harus tahu itu dulu. Kita harus mempolarkan karakteristik masing-masing desa ini, sehingga kita bisa mudah masuk ke masing-masing desa. Sehingga pemberdayaan kepada masyarakat ini kita beda menyampaikannya. Kalau masyarakat ini cocok untuk pemberdayaan di bidang pertanian, ya kita fokus di situ. Kalau masyarakat di desa ini khusus untuk pemberdayaan di bidang peternakan, kita fokus di situ juga. Tidak semua desa sama. Misalnya seperti di Gunung Sitoli Barat ini kan tidak semua desa itu di dataran rendah. Rata-rata kita di dataran tinggi. Gak mungkin dataran tinggi itu ada persawahan. Nah, jadi mungkin di daratan rendah ini di situ ada petani. Namun di daerah pegunungan itu mungkin fokus pada perkebunan dan peternakan. Gitu dia. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan dan rencana Bapak untuk masa depan kecamatan ini? Ya, harapan dan rencana kami ke depan kecamatan Gunung Sitoli Barat ini dapat berdaya saing, dapat maju dan berdaya saing dari desa-desa yang lain dan dari kecamatan-kecamatan yang lain. Karena kecamatan Gunung Sitoli Barat ini jangan dianggap remeh. Kecamatan Gunung Sitoli Barat ini sudah memiliki beberapa prestasi-prestasi besar di tingkat kota dan provinsi juga. Jadi untuk itu kami cuma mengembangkan itu sehingga kecamatan Gunung Sitoli Barat ini tidak dianggap sebelah tangan dari pemerintah daerah